Bayangkan seorang pendeta sederhana dijatuhi hukuman mati karena dituduh terlibat jaringan narkoba internasional. Semua bukti mengarah padanya, tak ada celah untuk membela diri. Dunia mencibir, jemaatnya tercerai-berai, dan media menggiring opini, dia bersalah. Namun, saat regu tembak menarik pelatuk dan peluru melesat ke tubuhnya, dia tetap berdiri. Tanpa luka. Tanpa darah. Dunia terdiam. Apakah ini mukjizat? Ataukah tanda bahwa kebenaran belum mati? Inilah kisah nyata yang mengguncang dunia maya dan nyata. Bukan sekadar cerita tentang kebal peluru, tapi tentang keberanian menghadapi fitnah, kekuatan kasih di tengah pengkhianatan, dan sebuah warisan yang menyalakan harapan baru. Ini bukan kisah tentang keajaiban, ini kisah tentang kebenaran yang tak bisa dibunuh. Pendeta Markus adalah sosok yang dikenal di seluruh penjuru kota sebagai pelayan umat yang rendah hati. Ia bukan tipe pendeta glamor yang muncul di televisi atau punya gereja besar dengan layar LED dan sound system mahal. Gerejanya sederhana, terletak di gang kecil di tengah pemukiman padat. Namun dari tempat itulah, ia melayani warga dengan dedikasi luar biasa, mengadakan dapur umum, menyekolahkan anak-anak miskin, dan bahkan pernah memediasi perdamaian antara dua geng jalanan. Namanya harum, tak hanya di kalangan Kristen, tapi juga di mata warga lintas agama. Semua orang mengenalnya sebagai pendeta rakyat. Namun, segalanya berubah di suatu pagi yang muram. Tanpa peringatan, satuan bersenjata lengkap menyerbu kompleks gereja tempat Markus tinggal dan melayani. Jemaat yang sedang membersihkan halaman gereja dibentak, ditodong, dan diusir keluar. Markus yang sedang membaca kitab Mazmur di mejanya, diborgol dan diseret keluar seperti penjahat kelas kakap. Polisi menunjukkan surat penangkapan, ia dituduh sebagai bagian dari jaringan narkoba internasional. 1 koper penuh narkotika jenis sabu ditemukan di lemari bawah tanah di ruang doa gereja. Bahkan ada catatan transaksi dalam buku kas gereja yang mencurigakan, seolah-olah dana dari penyelundupan itu masuk ke dalam kegiatan sosialnya. Berita itu segera menyebar seperti api dalam hutan kering. Media menayangkan penggerebekan itu secara berulang-ulang, disertai narasi-narasi bombastis. Pendeta gagal. Pemuka agama jadi bandar. Wajah Markus menghiasi semua layar kaca dan portal daring, bukan sebagai pembawa damai, tetapi sebagai pengkhianat kepercayaan. Opini publik terbelah. Ada yang percaya ia dijebak, tapi banyak juga yang merasa dikhianati. Para pengikut setianya menangis, memohon keadilan, tapi suara mereka tenggelam dalam gemuruh tuduhan yang datang dari segala arah. Dalam konferensi pers resmi, Kapolri menyatakan bahwa pihaknya telah lama menyelidiki Markus. Mereka mengklaim telah menemukan bukti digital berupa pesan-pesan transkripsi antara Markus dan salah satu gembong narkoba di Asia Tenggara. Selain itu, hasil tes forensik menunjukkan sidik jari Markus pada koper berisi sabu. Penangkapan itu disebut sebagai kemenangan besar melawan narkotika yang bersembunyi di balik topeng agama. Tak ada kesempatan klarifikasi dari pihak Markus. Ia hanya muncul sebentar di depan kamera, dengan wajah tenang, mengatakan satu kalimat, kebenaran tak bisa mati. Markus ditempatkan di tahanan isolasi dengan pengamanan tingkat tinggi. Semua akses komunikasi ditutup. Pengacaranya, seorang aktivis hak asasi manusia, mengundurkan diri hanya seminggu setelah kasus itu mencuat. Dalam wawancara singkat, ia mengaku mendapat tekanan luar biasa dari pihak tak dikenal. Beberapa media alternatif mencoba menyelidiki kasus ini lebih dalam, namun kebanyakan dari mereka dihentikan secara misterius. Ada yang tiba-tiba kehilangan izin siaran, ada pula yang diretas dan kehilangan seluruh arsip berita. Persidangan Markus digelar cepat dan penuh keanehan.
Hakim terlihat terburu-buru, jaksa memaparkan bukti yang tampaknya sudah disusun rapi, dan saksi-saksi bermunculan secara mendadak tanpa sempat diuji silang. Markus tetap tenang di ruang sidang. Ia tidak membela diri dengan panik, tidak juga menangis. Hanya sesekali ia memandangi jemaat yang hadir sambil mengangguk pelan, seperti menenangkan mereka. Jemaatnya menjerit histeris ketika hakim membacakan vonis, hukuman mati. Dalam kebisuan ruang sidang, Markus menunduk, lalu berdoa dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh Tuhan. Berita vonis itu meledak lebih besar dari sebelumnya. Pendeta narkoba dihukum mati menjadi tajuk utama di mana-mana. Kampanye hitam terhadap gerejanya pun mulai marak. Spanduk dicoret, kaca jendela dilempar batu, dan beberapa relawan dilaporkan mengalami intimidasi. Sementara itu, pemerintah menolak permintaan peninjauan kembali dengan alasan bahwa kasus ini sudah jelas dan terang benderang. Beberapa tokoh agama mencoba bersuara, namun dibungkam dengan tuduhan melindungi pelaku kriminal. Tanggal eksekusi diumumkan. Markus akan dieksekusi oleh regu tembak di lapangan militer khusus. Beberapa media besar mendapat izin terbatas untuk meliput dengan syarat tidak menyebarluaskan rekaman secara langsung. Tapi kebocoran informasi di era digital tak bisa dibendung. Banyak yang berusaha menyelinap, merekam, dan mengunggah potongan-potongan video ke media sosial. Gerakan yang menuntut penundaan eksekusi muncul, tapi tak punya kekuatan hukum. Markus, sementara itu, mempersiapkan diri dengan berdoa dan menulis surat-surat terakhir untuk jemaat dan keluarganya. Malam sebelum eksekusi, Markus menulis kalimat ini di dinding selnya dengan arang, "Jika aku mati, biarkan itu menjadi benih. Tapi jika aku hidup, biarkan itu menjadi tanda." Kalimat itu kemudian ditemukan oleh sipir pagi harinya yang menangis dan mengaku tak kuat menatap matanya. Markus dibawa ke lokasi eksekusi dengan kepala tegak dan tangan terbuka. Ia tidak ingin ditutup matanya. "Aku ingin melihat terang terakhir dari dunia ini," katanya kepada petugas. Saat fajar menyingsing, semua sudah siap. Regu tembak berbaris. Komandan memberi aba-aba. Kamera mulai merekam. Wajah Markus tampak damai, seakan-akan ia tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Jemaat di kota dan seluruh Indonesia menanti dalam kecemasan, sebagian besar menolak percaya bahwa hari ini benar-benar akan berakhir dengan kematian seorang pendeta yang mereka yakini tidak bersalah. Tapi belum ada yang tahu bahwa hari itu, sejarah akan mencatat sesuatu yang lebih dari sekadar eksekusi biasa. Fajar di hari eksekusi datang dengan langit yang mendung. Angin pagi membawa hawa yang ganjil, dingin, namun tidak menyegarkan. Di satu sudut lapangan militer yang dijaga ketat, sebuah tiang eksekusi berdiri di tengah tanah yang masih basah oleh embun. Kursi besi untuk terpidana sudah dipasang, lengkap dengan pengikat tangan dan kaki. Di sekelilingnya, aparat bersenjata berdiri dalam barisan kaku. Markus dibawa dari selnya, mengenakan pakaian tahanan berwarna abu-abu pucat, tapi wajahnya bersinar tenang. Ia menolak penutup mata dan menolak ikatan. "Biarkan aku berdiri sebagai manusia merdeka, bahkan di hadapan maut," katanya kepada komandan regu tembak yang menatapnya dengan campuran hormat dan kebingungan. Dari balik pagar kawat berduri, para jurnalis resmi yang telah disaring ketat mengambil posisi. Kamera mereka diarahkan tanpa izin untuk merekam segala yang akan terjadi. Tapi tanpa sepengetahuan militer, beberapa kru teknis telah menyelipkan perangkat streaming tersembunyi yang terhubung langsung ke jaringan dunia maya. Tayangan live eksekusi itu mulai menyebar ke jejaring sosial dalam hitungan menit.
Sebagian besar penonton awalnya tidak percaya bahwa pemerintah benar-benar melanjutkan eksekusi terhadap seorang pendeta yang masih menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Tapi ketika wajah Markus terlihat jelas di layar, berjajar dengan regu tembak yang bersenjata, dunia mulai menahan napas. Komandan regu tembak membaca perintah eksekusi dengan suara lantang. Suara itu menggema di antara benteng beton, terdengar kejam dan final. Markus menatap langit, lalu menunduk sebentar, berdoa dalam hati. Tangannya terlipat di depan dada, dan bibirnya bergetar menyebutkan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, komandan memberi aba-aba, siap. 12 senapan diangkat serentak. Bidik. Markus berdiri tanpa gemetar, menatap lurus ke arah para penembak. Tembak, terdengar ledakan serentak, menyala seperti petir yang membelah udara. Tubuh Markus terdorong sedikit ke belakang, tapi tidak roboh. Matanya masih terbuka. Ia tidak terjatuh. Asap peluru perlahan menghilang, dan para penembak mulai menurunkan senapan mereka dengan ragu. Tidak ada darah. Tidak ada lubang. Tidak ada luka. Markus tetap berdiri, hanya merapikan kerah bajunya yang agak kusut. Sorot matanya penuh damai, tapi juga menusuk siapapun yang menatapnya. Regu tembak panik. Komandan memerintahkan tembakan ulang. Tembak lagi. Tembakan kedua kembali memekakkan telinga. Kali ini beberapa peluru mengenai dada dan lehernya, namun hasilnya sama. Markus tidak roboh. Beberapa tentara mundur dengan wajah pucat, satu orang menjatuhkan senjatanya dan berlutut, seperti menyaksikan keajaiban ilahi. Salah satu jurnalis berteriak, "Dia kebal. Tuhan, dia kebal." Kamera tersembunyi menangkap setiap detik adegan itu. Di media sosial, tayangan live yang tadinya hanya ditonton 1.000 orang melonjak jadi jutaan penonton hanya dalam waktu 5 menit. Tagar pendeta kebal peluru dan mukjizat Markus langsung menduduki trending global. Reaksi pun bermunculan dari seluruh penjuru dunia. Ada yang memuji, ada yang meragukan, dan ada pula yang panik. Tapi satu hal pasti, dunia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pihak militer buru-buru menghentikan eksekusi. Markus dibawa kembali ke tahanan, tapi kali ini dengan cara yang jauh lebih hormat. Tidak ada lagi todongan senjata, tidak ada lagi teriakan kasar. Semua petugas tampak terguncang, seperti baru saja menembak malaikat dan gagal. Di ruang isolasi, Markus hanya duduk diam, masih mengenakan baju eksekusi yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Petugas medis datang memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan satu pun luka. Bahkan kulitnya tidak memar. Pemeriksaan sinar X tidak menunjukkan adanya peluru di tubuhnya. Seolah-olah senapan-senapan itu hanya menembak angin. Sementara itu, dunia maya berubah menjadi medan tempur opini dan teori. Beberapa tokoh agama menyebut ini mukjizat sejati, bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Kaum skeptis menuduh adanya trik ilusionis atau rompi anti peluru canggih. Ilmuwan mulai berdebat di forum-forum daring, menyodorkan teori tentang armor nano, manipulasi visual, bahkan efek hipnosis massal. Tapi semua spekulasi itu tidak menghapus satu fakta. Video rekaman itu nyata. Disaksikan jutaan mata. Diulang, diperbesar, dianalisis, namun hasilnya tetap. Peluru menghantam Markus, dan Markus tidak mati. Di balik semua kekacauan itu, Markus hanya mengatakan satu kalimat ketika ditanya oleh seorang petugas sipir. Kebenaran tidak bisa dibunuh, karena kebenaran itu bukan dari dunia ini. Ucapan itu dicatat oleh wartawan yang menyamar sebagai petugas penjara,
dan segera menjadi kutipan paling banyak dibagikan di internet dalam waktu 1 jam. Pemerintah segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki anomali dalam proses eksekusi, tapi publik tahu ini lebih dari sekadar anomali. Ini adalah tantangan terhadap seluruh sistem hukum, iman, dan logika yang telah lama mendominasi peradaban. Di jalanan, ribuan orang turun untuk berdemo, tidak hanya menuntut pembebasan Markus, tetapi juga reformasi hukum. Spanduk bertuliskan, Tuhan membela pendeta Markus dan hukum mati untuk kebenaran sudah mati, berkibar di mana-mana. Sementara itu, pihak gereja pusat mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan doa syukur nasional. Beberapa negara tetangga bahkan mengundang Markus untuk datang berbicara di Forum Kebebasan Beragama, sebuah undangan yang terasa ironis, mengingat ia masih dalam status terpidana mati yang belum dibebaskan secara resmi. Namun bagi Markus, hari itu bukan kemenangan, melainkan awal dari pertarungan baru. Ia tahu bahwa musuh yang sebenarnya belum terlihat. Ia merasa bahwa dirinya bukan hanya menjadi sasaran peluru, tetapi juga simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Entah kekuasaan yang takut pada kebenaran, atau dunia yang belum siap menerima bahwa mukjizat bisa benar-benar terjadi. Dan di dalam sel kecilnya, malam itu, Markus menulis di dinding dengan jarinya, tubuhku bisa bertahan dari peluru, tapi hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Pagi setelah kejadian ajaib di lapangan eksekusi, dunia sudah berubah. Dari Jakarta sampai Johannesburg, dari Seoul hingga Sao Paulo, satu nama menggetarkan semua lini media, Pendeta Markus. Tayangan ulang momen peluru menghantam tubuhnya, namun tak menjatuhkannya, diputar berkali-kali dengan berbagai analisis. Stasiun berita, influencer, pakar militer, hingga rohaniawan berlomba-lomba memberi pendapat. Ada yang menyebut ini sebagai mukjizat ilahi, ada pula yang bersikeras ini hanyalah rekayasa teknologi tinggi. Dunia maya pecah menjadi dua, yang percaya bahwa Markus adalah utusan Tuhan, dan yang menuduhnya sebagai penipu paling canggih abad ini. Namun, yang terjadi di dunia nyata jauh lebih liar. Di jalan-jalan ibu kota, ribuan orang turun ke jalan tanpa komando resmi. Poster wajah Markus, yang sebelumnya dicemooh sebagai kriminal, kini dibawa seperti ikon para martir. Pendeta kebal peluru adalah saksi kebenaran, teriak seorang orator dari atas mobil bak terbuka. Kepolisian sempat membubarkan beberapa aksi, tapi semakin mereka menekan, semakin deras gelombang simpati. Gereja tempat Markus melayani pun kini dikerumuni warga dari berbagai keyakinan. Orang-orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi menyentuh tembok gereja seakan-akan tempat itu suci. Media internasional mulai membandingkan peristiwa ini dengan kisah-kisah dari kitab suci, seperti Daniel di Gua Singa, seperti Yesus di hadapan penguasa Roma. Mereka menyebut Markus sebagai simbol penolakan terhadap kekuasaan zalim. Sebuah majalah terkenal bahkan menempatkan wajahnya di sampul depan dengan judul besar, "Manusia yang tak bisa dibunuh." Tetapi tak semua pihak senang. Di balik layar, kekuatan-kekuatan yang dulu berhasil menjebaknya kini bergerak panik. Mereka tidak menyangka eksekusi itu justru menjadi titik balik yang mengguncang sistem mereka dari dalam. Malam harinya, kantor kepolisian pusat diserbu oleh massa. Bukan untuk merusak, tetapi untuk menuntut keadilan. Bebaskan Markus. Adili yang memfitnah, teriak mereka. Beberapa petugas mencoba tenang, tapi atmosfer tegang sulit dihindari. Saat itulah satu suara rekaman bocor ke internet, rekaman suara seorang pejabat tinggi yang sedang menyusun skenario penjebakan terhadap Markus, menyebutkan bukti palsu, dan merinci cara menutup suara publik. Rekaman itu menambah minyak ke api. Dalam waktu 2 jam, rekaman itu sudah didengar lebih dari 10 juta orang. Di dunia maya,
para hacker dan aktivis digital mulai bergabung dalam gerakan pembebasan Markus. Mereka membongkar data-data kasus, memperlihatkan kejanggalan forensik, serta aliran dana mencurigakan ke lembaga-lembaga yang seharusnya netral. Salah satu kelompok aktivis internasional bahkan mengancam akan meretas sistem pemerintahan bila Markus tidak dibebaskan. Pemerintah pun gamang. Mereka dihadapkan pada dilema besar, membebaskan Markus berarti mengakui bahwa sistem mereka rusak, namun menahannya lebih lama bisa menyulut revolusi sosial. Di tengah situasi genting itu, Markus tetap berada di dalam sel. Namun kali ini, ia dipindahkan ke tempat yang lebih aman, bukan karena dia berbahaya, tapi karena pihak penjara takut pada publik. Para petugas yang menjaganya kini meminta nasihat dan doa darinya. Setiap malam, Markus memimpin renungan di selnya, dan para sipir bergantian ikut mendengarkan. Ia tidak menyerukan pemberontakan. Ia hanya mengulang pesan yang sama. Kebenaran akan bersinar ketika semua jalan ditutup, dan terang akan tetap menyusup bahkan ke balik jeruji. Tak lama kemudian, sejumlah tokoh agama besar dari berbagai negara meminta audiensi langsung dengan Markus. Permintaan ini ditolak oleh pemerintah, tapi beberapa diplomat asing mulai memberi tekanan. Beberapa bahkan mengajukan suaka politik atas nama Markus, menganggap bahwa kasusnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Di tengah tekanan itu, suara dari dalam negeri tak kalah kuat. Para ulama lintas agama menggelar doa bersama di lapangan luas, menyatakan dukungan moral. Video Markus kebal peluru ditayangkan di layar raksasa, dan para hadirin menangis dalam hening yang sakral. Tiba-tiba, muncul sebuah teori baru yang mengejutkan, bahwa Markus adalah bagian dari proyek militer rahasia yang gagal. Teori ini beredar melalui dokumen bocor yang belum terverifikasi. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Markus pernah menjadi objek eksperimen kekebalan biologis untuk keperluan pertahanan. Meskipun belum terbukti, teori ini mendapat perhatian besar dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengalihkan isu spiritual menjadi isu militer. Markus, dalam keterangannya, hanya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang mereka tanamkan padaku. Tapi aku tahu siapa yang menanamkan iman dalam hatiku." Pemerintah semakin terpojok. Penyelidikan internal mulai diarahkan ke oknum-oknum yang memalsukan bukti, dan satu persatu nama-nama besar muncul ke permukaan. Namun anehnya, beberapa saksi penting menghilang, satu jaksa ditemukan bunuh diri, dan seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kasus ini mengalami kecelakaan lalu lintas yang mencurigakan. Di tengah badai ini, Markus tetap tak bersuara banyak. Ia tahu, dirinya kini bukan hanya sasaran, tapi juga simbol. Dan ketika simbol itu hidup, kekuasaan lama mulai gentar. Hari-hari berikutnya, dunia tidak lagi memperbincangkan pemilu, ekonomi, atau perang di tempat lain. Semua mata tertuju pada satu pria di balik jeruji besi yang tak bisa ditembus peluru. Dan satu pertanyaan pun menggema dari layar hingga ke jalan-jalan. Siapa sebenarnya pendeta Markus? Di tengah malam yang sunyi, sel tempat Markus ditahan menyala remang oleh lampu tua di langit-langit. Namun ketenangan itu hanya ilusi. Di luar, badai gejolak sosial tak kunjung reda. Pemerintah telah berusaha mengalihkan perhatian publik dengan isu-isu baru, namun dunia telah berubah pusat gravitasinya, semua kembali ke Markus. Sementara para penguasa berusaha meredam gelombang, Markus duduk diam dalam keheningan, membaca Injil lusuh yang selalu ia genggam sejak ditangkap. Di halaman depan kitab itu, tertulis tangan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Kalimat itu kini menjadi pegangan tidak hanya baginya, tapi bagi jutaan orang yang mempercayai bahwa mukjizat masih nyata. Di luar tembok penjara, gereja-gereja mendadak penuh, bukan hanya oleh umat Kristen,
tapi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Mereka datang bukan untuk ritual keagamaan semata, tapi untuk mencari makna. Jika Tuhan bisa melindungi Markus dari peluru, mungkinkah Dia juga masih mendengar doa-doa kita? Begitu bunyi tulisan di spanduk yang dibawa seorang ibu muda di depan gereja tua di Semarang. Gelombang spiritualitas ini menembus sekat-sekat sosial dan mulai menumbuhkan percakapan yang dalam. Apakah iman sungguh masih punya tempat di dunia yang penuh tipu daya? Di tengah kekacauan media dan tuduhan konspirasi, seorang anak kecil yang lumpuh sejak lahir tiba-tiba bisa berjalan setelah menyentuh pagar gereja tempat Markus dahulu melayani. Peristiwa itu terjadi di hadapan puluhan saksi mata, terekam oleh ponsel dan segera viral. Banyak yang skeptis, menyebutnya rekayasa atau psikologi semata, tapi bagi sebagian besar rakyat yang haus akan harapan, itu cukup sebagai tanda. Gereja tempat Markus pernah berkhotbah kini dijuluki rumah terang, dan setiap malam ribuan lilin dinyalakan di sekitarnya. Doa mengalir dari lidah-lidah yang tak biasa berdoa. Dan terang itu tak bisa dipadamkan, meski berkali-kali aparat mematikan listrik di kawasan tersebut. Sementara itu, Markus diminta diam oleh pihak-pihak tertentu. Ia ditawari kebebasan secara diam-diam, asal mau mengaku bahwa semua adalah trik, bahwa ia menggunakan rompi tahan peluru atau teknologi asing. Tapi Markus menolak. Jika aku dibebaskan dengan cara menyangkal kebenaran, maka kebebasan itu hanyalah bentuk lain dari penjara, katanya. Kalimat itu dicatat oleh salah satu petugas sipir yang diam-diam menjadi simpatisan. Ucapan itu kemudian disebarkan di internet, kembali memicu gelombang pujian dan pembelaan terhadap Markus. Dalam dunia yang penuh sandiwara, seseorang yang menolak berbohong meski demi kebebasan adalah sebuah revolusi. Tindakan Markus membuat gerah banyak pihak. Komite Rahasia Pemerintah, yang tak pernah muncul di permukaan, mulai turun tangan. Mereka menyelidiki asal-usul Markus secara mendalam, masa kecilnya, pendidikan teologinya, keluarganya, bahkan rekam medisnya. Mereka berharap menemukan celah untuk menghancurkan kredibilitasnya. Namun yang mereka temukan justru membuat mereka terdiam. Markus adalah anak seorang petani miskin, tidak pernah berobat di rumah sakit besar, tidak punya riwayat militer, dan tidak pernah menjalani operasi medis apapun. Dengan kata lain, tidak ada bukti bahwa ia dipersiapkan untuk menjadi kebal peluru. Ia benar-benar pria biasa hingga hari eksekusi itu. Laporan itu sampai ke tangan seorang jenderal tinggi yang selama ini berada di balik layar rekayasa hukum Markus. Jenderal itu gelisah karena semua rencana perlahan berbalik menyerangnya. Ia memerintahkan satuan bayangan untuk mengurus Markus secara senyap, tak perlu peluru, cukup racun atau kematian alami yang tak menimbulkan kecurigaan. Tapi malam ketika rencana itu hendak dijalankan, seluruh kompleks penjara tiba-tiba kehilangan listrik, dan anehnya, semua kamera pengawas mati selama 12 menit. Ketika listrik kembali menyala, Markus tetap duduk di tempatnya, tanpa luka sedikit pun. Namun 3 orang agen yang dikirim untuk membunuhnya dilaporkan mengundurkan diri keesokan harinya, tanpa memberi alasan. Salah satu dari agen itu, seorang veteran yang dikenal dingin dan tidak percaya Tuhan, kelak menulis surat terbuka yang mengejutkan semua pihak. Dalam surat itu, ia mengaku melihat cahaya menyilaukan di dalam sel Markus dan mendengar suara yang berkata, "Engkau tidak sedang berhadapan dengan manusia, tapi dengan kebenaran yang tak bisa kau taklukkan." Ia menyebut pertemuan itu sebagai titik pertobatannya. Surat itu dibaca lebih dari 50 juta orang dalam waktu 2 hari. Di antara mereka, ada yang menertawakan. Tapi tak sedikit yang menangis. Seorang agen rahasia bertobat karena bertemu cahaya? Cerita ini terdengar seperti legenda. Tapi dunia sudah melihat Markus kebal peluru.
Apalagi yang mustahil? Di balik peristiwa-peristiwa besar ini, Markus mulai menulis rangkaian pesan yang ia titipkan melalui sipir-sipir yang kini setia padanya. Pesan-pesan itu bukan sekadar khotbah, melainkan seruan moral dan spiritual, tentang pentingnya kejujuran, tentang keberanian menolak kompromi, tentang kasih yang tetap bekerja meski dihianati. Pesan-pesan ini disusun dalam sebuah buku kecil berjudul Terang yang Tak Bisa Dipadamkan. Buku itu beredar secara daring dan cetak, dicetak ulang puluhan kali, dan diterjemahkan ke dalam 12 bahasa hanya dalam sebulan. Di mata dunia, Markus tak lagi hanya tahanan, ia menjadi nabi masa kini. Namun, terang yang menyala selalu mengundang bayang-bayang. Kelompok-kelompok fanatik mulai menyalahgunakan nama Markus untuk menyerukan kekerasan terhadap pemerintah. Mereka membakar kantor kejaksaan, menyerbu pengadilan, dan memaksa pemimpin agama lain bersumpah setia. Markus murka ketika mendengar itu. Ia mengirimkan rekaman suara yang menyatakan, "Jika kau memakai namaku untuk membalas dendam, kau bukan pengikutku." Terang tidak pernah menyukai pembakaran. Terang adalah panggilan untuk melihat, bukan untuk membutakan. Rekaman itu disiarkan ulang oleh semua media besar, menjadi pengingat bahwa kebangkitan sejati bukanlah kekerasan, melainkan transformasi batin. Dalam dunia yang tak lagi sama, suara Markus menjadi suara hati nurani. Di penjara kecilnya, ia tidak sendiri. Ia ditemani 2 jutaan orang yang percaya, dan diperangi oleh mereka yang takut akan terang. Tapi satu hal kini pasti, tak ada peluru yang bisa membungkam kebenaran, tak ada penjara yang bisa menahan cahaya. Dan dari dalam tembok batu itu, lahirlah sebuah gerakan, bukan gerakan politik, tapi gelombang spiritual yang belum pernah terlihat sebelumnya di zaman modern. Hari-hari berlalu dan tekanan publik terhadap pemerintah mencapai puncaknya. Gugatan hukum mulai bermunculan dari berbagai pihak, menuntut penyelidikan ulang atas kasus Markus. Di balik tekanan itu, muncul sebuah kejutan yang tak disangka siapapun. Seorang jaksa muda bernama Hana Prameswari, salah satu dari tim penuntut utama dalam kasus Markus, muncul dalam konferensi pers, menangis dan bersaksi bahwa semua bukti yang diajukan dalam persidangan adalah manipulasi. Ia mengaku dipaksa atas tekanan atasan, dan kini tak kuat lagi menyimpan beban dosanya. "Saya memilih disingkirkan manusia, daripada disangkal nurani," katanya dengan suara bergetar. Dunia mendadak hening. Pengakuannya adalah bom. Kesaksian Hana langsung mengubah peta perlawanan. Orang-orang yang tadinya diam kini angkat bicara. Beberapa polisi, penyidik, dan bahkan 2 hakim mulai membocorkan percakapan dan dokumen internal yang sebelumnya disembunyikan. Sistem yang selama ini kukuh bagai benteng mulai keropos. Tapi justru di tengah guncangan itu, Markus menyerukan pesan yang tak disangka, pengampunan. "Mereka yang menfitnahku, mereka yang memenjarakan aku doakan mereka malam ini," ucap Markus dalam sebuah wawancara yang direkam secara diam-diam oleh sipir dan disiarkan ke publik. Banyak yang marah, tidak bisa menerima sikap lemah lembut di tengah ketidakadilan. Tapi Markus bergeming. "Tanpa pengampunan, kita hanya membangun penjara yang baru dalam hati kita sendiri." Namun di tengah peristiwa-peristiwa besar yang menuju penebusan itu, sebuah pengkhianatan besar diam-diam menyusup. Salah satu pendeta senior, sahabat lama Markus bernama Pendeta Abraham, muncul di layar televisi dan menyatakan bahwa Markus sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Ia menuduh Markus sebagai penyihir modern yang memperdaya umat dengan tipuan dan menyebut kebal peluru sebagai hasil teknologi nano rahasia. "Jangan tertipu oleh mukjizat palsu," katanya. Tuduhan itu mengguncang banyak orang, apalagi karena Abraham adalah salah satu figur paling dihormati di kalangan gereja.
Ternyata Abraham bekerja sama dengan beberapa tokoh elit yang ketakutan akan bangkitnya pengaruh Markus. Mereka ingin mengakhiri semuanya dengan satu narasi baru, bahwa Markus adalah ancaman spiritual dan nasional. Mereka membentuk tim investigasi independen yang konon terdiri dari ahli sains dan teologi untuk menguji kebenaran mukjizat Markus. Tapi publik tidak sebodoh yang mereka kira. Kecurigaan langsung menyebar bahwa ini hanya sandiwara lain. Kalau dia penipu, kenapa kalian takut? Begitu isi salah satu poster dalam unjuk rasa damai di depan gedung DPR. Di tengah badai ini, Hana Prameswari bertemu langsung dengan Markus untuk meminta maaf secara pribadi. Pertemuan itu terekam diam-diam, dan publik menyaksikan bagaimana Markus memegang tangan Hana dan berkata, "Engkau sudah memulai jalan yang benar. Jangan takut." Air mata Hana menetes, dan ia bersumpah untuk membantu mengungkap seluruh jaringan kebohongan yang telah menjebak Markus. Pertemuan itu menginspirasi ribuan orang muda untuk ikut dalam gerakan reformasi hukum. Hukum tak lagi dipandang sekadar aturan, tapi sebagai instrumen moral yang harus dikembalikan ke tempatnya. Sementara itu, pengaruh Abraham mulai meredup. Gereja-gereja yang dulunya mengagungkannya kini menutup pintu. Beberapa pendeta muda keluar dari lembaga yang dipimpinnya, mengaku kecewa dan malu pernah mendukungnya. Salah satu mantan muridnya menulis di media sosial, "Aku belajar banyak dari Abraham tentang firman, tapi dari Markus aku belajar bagaimana firman itu hidup." Kalimat itu menjadi viral dan menjadi tema diskusi di seminar-seminar teologi seluruh negeri. Konflik ini bukan lagi sekadar antara dua tokoh, melainkan antara dua pandangan iman yang mengontrol dan iman yang membebaskan. Namun Markus sendiri tidak membenci Abraham. Ia bahkan menulis surat pribadi kepadanya, yang kemudian dibacakan di sebuah mimbar. "Abraham, sahabatku, bila engkau lupa siapa kita dahulu, ingatlah bahwa kita sama-sama mulai dengan ketulusan. Jika kini engkau tersesat, masih ada jalan pulang. Aku menunggumu, seperti bapa menunggu anak yang hilang." Surat itu mengguncang banyak orang. Beberapa menyebut Markus terlalu lemah, tapi banyak yang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada membalas, tapi tetap mengasihi bahkan dalam pengkhianatan. Sementara itu, penyelidikan mulai mengarah pada tokoh-tokoh puncak yang selama ini tak tersentuh. Salah satu anggota dewan yang kuat diduga ikut menyusun rencana penjebakan Markus demi menutupi transaksi gelap di kementeriannya. Ketika kabar ini mencuat, ia segera kabur ke luar negeri, dan pemerintah tak bisa berbuat banyak. Rakyat semakin geram. Tapi Markus tetap menyerukan damai. Ia mengajak para pendukungnya untuk tidak menyerang, tidak memaksa, tidak membakar. Jika terang memaksa masuk, ia akan jadi api. Tapi terang sejati hanya menyinari, bukan membakar, katanya dalam sebuah pesan video. Pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan resmi. Kasus Markus akan disidangkan ulang oleh panel hakim internasional yang netral. Ini adalah kemenangan besar bagi rakyat, tapi Markus tidak melihatnya sebagai kemenangan pribadinya. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita semua yang masih percaya bahwa kebenaran itu bernilai," ucapnya. Ucapan itu ditulis di dinding-dinding kota, dicetak di kaos, dan dibacakan di kampus-kampus. Markus telah menjadi semacam nabi modern, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam malam yang sunyi, Markus menulis catatan kecil terakhir hari itu. Di situ tertulis, "Mereka yang mengkhianatiku mengingatkanku pada apa artinya mengampuni. Mereka yang membelaku mengingatkanku pada harapan. Tapi yang paling menyentuhku adalah bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan lewat luka." Dan dengan pena sederhana, ia menutup catatannya, lalu berdoa dalam diam.
Di luar selnya, dunia terus bergerak. Tapi dalam dirinya, terang terus menyala, dan tak satu pengkhianatan pun mampu memadamkannya. Gedung Mahkamah Internasional di Den Haag penuh sesak dengan wartawan, pengacara, dan diplomat dari berbagai negara. Di luar gedung, ribuan pendukung Markus berkumpul dengan lilin dan doa, sementara spanduk-spanduk bertuliskan kebenaran tidak mati dan Markus adalah kita berkibar di antara udara musim gugur yang dingin. Sidang ulang yang telah lama dinantikan akhirnya dimulai. Markus hadir bukan dengan baju tahanan, tapi dengan pakaian sederhana berwarna putih, simbol dari ketulusan dan perdamaian. Tatapannya tenang, namun tajam. Ia tidak hadir untuk membalas, tapi untuk memperlihatkan bahwa kejujuran tak perlu senjata. Sidang ini menjadi peristiwa global. Disiarkan langsung oleh media internasional, jutaan orang menyaksikan dengan napas tertahan saat saksi demi saksi dipanggil. Hana Prameswari tampil pertama. Suaranya gemetar, tapi matanya penuh tekad saat ia menunjukkan rekaman percakapan dan dokumen manipulasi yang melibatkan sejumlah aparat tinggi negara. Saya adalah bagian dari sistem yang menzalimi Markus, tapi saya tidak akan terus hidup dalam dusta, katanya. Pengakuannya mengguncang ruang sidang dan membuat banyak orang terisak. Tangisan bukan karena sedih semata, tapi karena akhirnya kebenaran mulai menunjukkan wajahnya. Selanjutnya, beberapa anggota tim penyidik bersaksi bahwa barang bukti yang diklaim sebagai milik Markus sebenarnya diambil dari penggerbekan kasus lain. Jejak digital dimunculkan, dan kronologi rekayasa dibuka secara telanjang. Di antaranya terdapat satu nama mengejutkan, Pendeta Abraham. Ternyata ia terlibat dalam percakapan rahasia dengan aparat untuk mendiskreditkan Markus, karena iri terhadap pengaruh dan karisma Markus yang terus meningkat. Ia menerima dana melalui lembaga amal miliknya, bukti transfer dan komunikasi diam-diam diperlihatkan kepada hakim. Dunia gemetar menyaksikan bagaimana pengkhianatan bisa tumbuh dari dalam gereja sendiri. Namun Markus menolak menggunakan bukti itu untuk menyerang Abraham. Biar publik menilai, katanya di luar persidangan, tugasku bukan menjatuhkan, tapi menerangi. Ucapan itu mengundang perdebatan luas. Banyak pengacara merasa Markus terlalu lunak, terlalu pemaaf. Tapi justru karena itulah, ia semakin dihormati. Kekuatan Markus bukan pada pembalasan, melainkan konsistensi dalam kasih. Ia seperti batu karang di tengah gelombang fitnah, tidak retak, tidak mengeras menjadi kebencian, tapi tetap berdiri kokoh dengan kelembutan yang tak berubah. Pakar forensik internasional dari Jerman menyampaikan analisis balistik yang menjelaskan bahwa peluru-peluru yang ditembakkan ke tubuh Markus bukan peluru hampa dan tidak ada pelindung di balik bajunya. CT scan tubuh Markus juga ditampilkan, menunjukkan tidak ada logam atau alat penahan apapun. Fakta bahwa ia tetap hidup tanpa luka fisik menjadi misteri medis. Tapi hakim tidak memutuskan berdasarkan mukjizat, melainkan pada rangkaian fakta. Tidak ada bukti sah bahwa Markus terlibat sindikat narkoba. Semua tuduhan dipatahkan satu persatu. Maka tibalah hari keputusan. Ketua Majelis Hakim, seorang wanita tua berkebangsaan Finlandia, membacakan keputusan dengan suara lantang. Dengan mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan, dan dengan merujuk pada prinsip keadilan universal, pengadilan ini menyatakan bahwa Markus adalah tidak bersalah atas semua tuduhan yang dikenakan padanya. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan, tangis, dan doa. Di luar gedung, lonceng gereja berdentang bersahutan, dan jalan-jalan dipenuhi sorak-sorai umat dari berbagai keyakinan. Bukan hanya karena seseorang dibebaskan, tapi karena keadilan yang selama ini terasa seperti mitos, akhirnya hidup kembali. Setelah keputusan itu, Markus diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terakhir di depan hakim dan dunia.
Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak ingin dunia ingat saya karena kebal peluru. Saya ingin dikenang sebagai orang yang tetap berdiri dalam kasih ketika dunia memaksa untuk membenci." Ia menunduk sejenak, lalu menambahkan, "Jangan jadikan saya ikon. Jadikan kebenaran sebagai jalan hidupmu. Itu lebih kuat dari peluru apapun." Kata-kata itu disambut keheningan yang dalam, lalu tepuk tangan perlahannya menjalar ke seluruh ruangan, seperti gema kesadaran yang baru bangkit. Namun kebenaran yang terbuka selalu meninggalkan luka. Beberapa tokoh besar yang terbongkar perannya dalam kasus ini mengundurkan diri. Seorang mantan jenderal bahkan ditemukan meninggal karena serangan jantung setelah pengakuan paksaannya disiarkan. Pemerintah mengalami reshuffle besar-besaran. Tapi Markus tetap tidak bersorak gembira. Ia lebih banyak diam, menyendiri, dan merenung. Dalam satu wawancara terbatas, ia berkata, "Kemenangan kebenaran bukan akhir cerita. Ini awal dari pertanggungjawaban kita semua." Meski telah bebas, Markus tidak kembali ke mimbar yang dahulu ia isi. Ia menolak undangan dari stasiun televisi besar, menolak tawaran partai politik, bahkan menolak dicalonkan sebagai tokoh perdamaian internasional. Ia memilih tinggal di sebuah rumah kecil di kaki gunung, menulis dan berkebun. Tapi dari rumah itulah, surat-suratnya menyebar ke seluruh dunia. Surat-surat tentang keadilan, tentang luka yang diampuni, dan tentang cahaya yang tak pernah berhenti bersinar meski dunia mencoba memadamkannya. Markus telah membuktikan bahwa kebenaran bukan hanya untuk dibela, ia untuk dijalani, bahkan di tengah bahaya. Dan di suatu senja, saat matahari merayap perlahan di balik pegunungan, Markus duduk di kursi kayunya, menatap langit, dan tersenyum kecil. Ia tahu perjuangan belum selesai. Dunia masih penuh bayang-bayang. Tapi satu hal pasti, kebenaran sudah menang sekali, dan sekali saja cukup untuk mengubah sejarah. Sisanya adalah tugas manusia untuk merawat cahaya itu. Dan Markus telah menyalakannya. Tahun-tahun berlalu. Dunia terus berputar dengan hiruk-pikuknya, namun kisah Markus tidak pernah benar-benar menghilang. Di setiap sudut negeri, kisah pendeta yang selamat dari regu tembak karena difitnah itu masih dibisikkan, diceritakan ulang dari mulut ke mulut, dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak. Di banyak sekolah, namanya menjadi topik pembahasan dalam pelajaran etika. Di gereja-gereja, kutipan-kutipannya dijadikan renungan. Tapi yang lebih mengejutkan, bahkan masjid dan vihara pun menyebut namanya dengan hormat. Karena yang Markus bawa bukan sekadar kisah iman, melainkan keberanian manusia untuk berdiri di sisi kebenaran, bahkan saat dunia seakan memusuhinya. Markus sendiri memilih tetap tinggal di rumah kecil di kaki Gunung Pangrango. Ia hidup dari hasil kebun, menulis surat dan buku yang tak pernah ia jual, hanya ia kirim kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Kadang ia mendapat kunjungan diam-diam dari orang-orang penting, tokoh agama, pejabat, jurnalis, bahkan mantan narapidana. Mereka datang bukan untuk mengaguminya, tetapi untuk mendengar. Mendengar kata-kata yang menyejukkan, yang tidak menghakimi, tapi juga tidak menghibur secara palsu. Kata-kata yang mengangkat, tapi juga menampar, karena Markus selalu berkata jujur. Ia tidak membungkus kebenaran dalam gula. Ia menyajikannya sebagaimana adanya, pahit, tapi menyembuhkan. Meski demikian, Markus tidak hidup sendirian. Anak-anak muda sering datang untuk belajar dari kebunnya. Mereka belajar bertanam, tapi di sela-sela mencangkul dan menyiram, mereka mendengar kisah tentang kasih, pengkhianatan, dan pengampunan. Tanah tidak pilih kasih, kata Markus pada suatu hari. Siapapun yang menanam akan menuai. Tapi hati manusia,
Itu lebih keras dari tanah. Perlu waktu lebih lama untuk melunakkannya. Kata-kata itu melekat di benak banyak orang, dan secara tak langsung membentuk komunitas kecil yang menyebut diri mereka pewaris terang, anak-anak muda dari berbagai latar yang mencoba hidup seperti Markus, jujur, sabar, dan berani. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Pada suatu hari, berita mengejutkan datang. Pendeta Abraham, yang dulu menjadi musuh utama Markus, sedang sekarat di rumah sakit. Tak ada keluarga yang datang menjenguk, tak ada jemaat yang menemani. Namanya telah tenggelam dalam aib dan penyesalan. Tapi yang pertama menjenguknya adalah Markus. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya membawa sebotol air dan selembar doa. Ketika Abraham membuka matanya dan melihat Markus, air mata yang selama ini tertahan pun mengalir. "Maafkan aku," bisiknya lemah. Dan Markus, seperti yang sudah banyak orang duga, hanya tersenyum dan menjawab, "Sudah sejak lama." Kabar pertemuan itu menyebar cepat. Banyak orang terhenyak, tidak percaya Markus masih bisa mengampuni pengkhianat sebesar itu. Tapi justru dari peristiwa itu, babak baru sejarah dimulai. Gereja-gereja yang terpecah mulai berdamai. Organisasi-organisasi pemuda dari berbagai agama memulai kolaborasi pelayanan sosial bersama. Pemerintah meluncurkan reformasi lembaga hukum dengan nama program Kebenaran yang Hidup, terinspirasi langsung dari perjalanan Markus. Bahkan Mahkamah Agung Indonesia membentuk unit etik baru untuk menyelidiki manipulasi kasus, dan para hakim muda menyebut Markus sebagai hakim hati nurani. Ketika Markus wafat di usia 63 tahun karena komplikasi paru-paru, dunia seperti berhenti sejenak. Upacara pemakamannya tidak digelar megah, sesuai wasiatnya, tetapi dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia yang berdiri di bawah gerimis, mengangkat lilin dalam diam. Tidak ada suara tangis keras. Yang ada hanya kesunyian penuh hormat. Hana Prameswari, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Nasional, berdiri di samping pusaranya dan berbisik, "Terima kasih karena tidak menyerah pada kegelapan, hingga kami semua bisa melihat cahaya." Setelah kematiannya, warisan Markus tidak dikurung di museum atau buku pelajaran. Ia hidup di antara orang-orang yang mengubah hidup mereka karena kisahnya. Di sebuah desa kecil di Papua, seorang mantan napi narkoba mendirikan sekolah gratis atas nama Markus. Di pedalaman Kalimantan, para penginjil dan ustaz bekerja sama membuka posko kesehatan bersama, menyebutnya Rumah Markus. Bahkan di luar negeri, kisah Markus diajarkan sebagai studi kasus di universitas-universitas hukum dan teologi. Markus menjadi simbol global tentang kekuatan moral di atas sistem dan kasih yang mengalahkan kebencian. Namun warisan terbesar Markus bukanlah kebalnya dari peluru. Itu hanya simbol, bukan inti. Yang lebih ajaib adalah kemampuannya bertahan tanpa kehilangan kasih, bahkan saat dunia menanamkan kebencian ke dalam darahnya. Ia tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk melukai, tidak menjadikan fitnah sebagai bahan balas dendam. Ia menunjukkan bahwa manusia bisa terluka tapi tidak hancur, bisa dikhianati tapi tidak membenci. Dan itu, bagi banyak orang, lebih mukjizat daripada kebal peluru itu sendiri. Kini, pada batu nisan sederhana di lereng gunung, hanya tertulis satu kalimat. Ia tidak takut peluru, tapi lebih dari itu, ia tidak takut mengampuni. Dan selama kalimat itu masih diingat, selama kasih masih dianggap kekuatan dan bukan kelemahan, maka warisan Markus tidak akan pernah terkubur. Ia akan hidup, menyala, dan terus menjadi lentera di zaman yang sering lupa pada terang. Seorang pendeta difitnah terlibat sindikat narkoba dan dijatuhi hukuman mati. Namun ketika regu tembak melepaskan peluru, tubuhnya tetap berdiri tanpa luka, sebuah peristiwa luar biasa yang mengguncang dunia maya dan nyata.
Dari balik sel dan sorotan media, kebenaran mulai terkuak, bukti-bukti direkayasa, saksi dimanipulasi, dan ada konspirasi besar di balik dakwaan tersebut. Sosok Markus yang awalnya hanya pendeta sederhana berubah menjadi simbol perlawanan moral, dan dalam sidang ulang yang disaksikan dunia, ia dibebaskan dari semua tuduhan. Meski bebas, ia memilih jalan sunyi, menebar kasih dan kebenaran dari balik kebun dan surat-suratnya, hingga kematiannya disambut dengan doa dan diam yang penuh hormat. Warisannya tidak terletak pada kebal peluru, tapi pada keberanian untuk mengampuni dan keteguhan untuk hidup dalam kasih, bahkan di tengah pengkhianatan dan kegelapan.